Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ada sebuah kisah yang menarik yang terjadi di satu stasi yang jauh di pulau seberang. Ketika hari Minggu, giliran stasi ini untuk mendapat pelayanan misa. Di stasi ini adalah seorang siswa yang menjalani masa praktiknya. Dalam waktu kurang 10 menit lagi, perayaan Ekaristi akan dimulai. Seorang bapak-bapak datang dan meminta tolong kepadanya untuk bermain organ mengiringi misa. Ia pun terkejut. Padahal selama ini dia tidak pernah bermain organ begitu lancar dan mahir. Bahkan untuk mengiringi misa. Dengan segala kemampuannya, ia berusaha bermain sebaik mungkin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kisah seorang siswa ini hampir sama dengan kisah seorang janda yang memberikan persembahan kepada Allah. Dalam Injil hari ini, Yesus mengkritik sikap hidup orang Farisi yang menunjukkan kesalehan hidup untuk dilihat oleh banyak orang. Mereka belusukan kemana-mana, bukan terutama untuk mengajarkan keutamaan keagamaan, tetapi lebih memamerkan kesalehan pribadi agar mendapat pujian dan simpati dari banyak orang. Mereka menyangka dengan melakukan demikian, mereka telah melaksanakan perintah Taurat. Yesus amat tidak suka dengan cara hidup yang demikian. Yesus memperingatkan orang banyak untuk berhati-hati dengan tingkah laku mereka yang suka memamerkan kesalehan pribadi. Mereka membungkus borok dalam diri mereka dengan tampilan yang anggun, dengan dandanan yang sok suci. Kelihatan mewah secara lahiriah, tetapi miskin secara rohaniah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesus kemudian menghadirkan seorang figur yang luar biasa. Dia adalah janda miskin yang diam-diam menunjukkan sikap keberimanannya dengan memberikan seluruh apa yang ia miliki. Yesus justru memuji si janda miskin ini. Ia menjalankan kewajiban agama tanpa pamrih. Bahkan ia memberi dari kekurangannya. Tindakan yang dilakukan oleh janda ini adalah tindakan yang tanpa perhitungan, yang tanpa memprioritaskan pujian dan menarik perhatian orang. Tindakan yang dilakukan oleh janda ini merupakan tindakan yang sangat konkret. Bahkan orang pun tidak tahu kalau ia baru saja memberi dari seluruh apa yang ia miliki. Jika dilihat secara kuantitatif, tentu persembahan janda ini tidak sebanyak persembahan mereka yang memasukkannya ke dalam kotak persembahan. Namun tidaklah demikian kalau kita lihat secara kualitatif, sebab janda miskin ini memberikan persembahan dari seluruh kepunyaan bahkan kekurangannya. Dalam Injil hari ini, kisah persembahan janda miskin ini tidaklah berdiri sendiri, tetapi disatukan dengan pengajaran Yesus agar waspada terhadap para ahli Taurat. Mengapa demikian? Injil Markus menyatukan dua peristiwa ini
sehingga terciptalah gambaran yang berkesinambungan bahwa janda-janda yang rumahnya dalam tanda kutip ditelan oleh para ahli Taurat ternyata adalah orang-orang yang benar, murah hati, dan lebih pantas untuk dihormati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh janda tersebut merupakan sikap iman yang otentik. Kadangkala dalam hidup ini, kita sering terjebak dalam sikap hidup sok pamer agar dilihat dan dianggap keren. Sikap ini bukan saja berkaitan dengan kemergapan dunia, tetapi juga merasuki karya karitatif kita dan pelayanan kita. Bisa jadi pelayanan kita lakukan disisipi oleh motivasi yang tersembunyi, agar dianggap hebat, gaul, dan penuh pengorbanan. Pada titik ini, kita terjebak dalam sikap iman yang kosmetik, agar kita terlihat lebih keren tetapi cepat pudar dan tidak bertahan dalam arus pergumulan iman. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, entah apapun bentuknya, misalnya memberikan persembahan ataupun pelayanan, kita diajak untuk tidak melakukannya supaya kita mendapat pujian atau penghormatan dari orang lain. Bahkan apabila kita memberikan seluruh nafkah hidup kita, yaitu seluruh apa yang ada pada kita untuk diberikan kepada Allah, atau kita bagikan kepada orang miskin, terutama mereka yang membutuhkan, lakukanlah itu dengan motivasi yang tulus, bukan supaya dilihat dan dipuji orang, tetapi lebih menunjukkan sikap iman yang otentik, yang kemudian kita wujudkan dalam pemberian dan persembahan diri yang sungguh di hadapan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bertanya dalam hati kita masing-masing. Sejauh manakah kita sudah melakukan hal ini? Apakah kita melakukan ini dengan tulus atau hanya sebatas ingin mencari hormat atau pujian orang lain? Marilah sama-sama kita belajar dari janda miskin yang memberikan bukan dari kelebihannya, tetapi dari kekurangannya. Tuhan memberkati kita semua.